Ya kalau sudah posisi kayak gini, pilihannya ya teman-teman tunggu di supportnya turun, atau ya kita mungkin bijaknya kalau teman-teman memang tertarik dengan BRI Syariah, ya tunggu jebol 500. Jebol 500 itu kemungkinan besar bisa lari sampai ke 570. Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi episode kali ini teman-teman kita akan membahas Bank BRI Syariah yang minggu lalu ini rame banget dibicarakan. Kenapa? Karena dalam seminggu kemarin teman-teman ini bisa naik sekitar 50%-an. Wah gila banget sih. Ini selamat ya, atau congratulations buat teman-teman semua yang sudah ngumpuli di bawah di 200-an dan 300-an. Ini selamat karena sudah cuan lebar. Nah pertanyaannya, apakah minggu depan kenaikan ini bisa berlanjut dan apakah BRI Syariah ini memang layak di hold untuk long term? Nah ini akan kita jawab di video kali ini ya. Kita akan coba analisa dari fundamental dan teknikalnya. Nah pertama kita akan analisa dari fundamentalnya dulu. Teknikal ada di akhir video ini ya. Jadi ini teman-teman ya, kita harus tahu kalau kemarin Bank BRI Syariah itu bisa naik tinggi itu karena ada isu Bank Syariah milik BUMN bakal di-merger dengan bank-bank lainnya. Nah gini teman-teman, ini kenapa kok bisa seperti ini? Kita harus tahu. Jadi Pak Erick Thohir itu punya visi ya, semua ini bakal digabung, Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan semuanya lah pokoknya syariah-syariah itu mau digabung. Kenapa? Karena kita sebagai negara nomor 2 terbanyak penduduk muslimnya, itu harusnya Bank Syariahnya maju dong ya. Itu potensi banget sih. Tapi nyatanya Bank Syariah ini sebenarnya kebanyakan rata-rata asetnya itu cuma sekitar 6% kalau dibandingkan dengan aset bank-bank konvensional lainnya. Jadi harus di-merger jadi satu biar ya bisa menandingi lah, kira-kira seperti itu. Karena potensi ke depan Bank Syariah ini memang bagus gitu kira-kira ya. Nah teman-teman, selain isu ini digodok oleh isu merger ini, kita juga harus tahu kinerja dari Bank BRI Syariah ini memang cukup bagus ya. Jadi naik sekitar 2,5 kali lipat labanya dibandingkan tahun 2019 kuartal pertama. Nah seperti itu. Itu juga merupakan prestasi ya. Nah kita bisa lihat di laporan keuangannya teman-teman. Ini adalah laporan PT Bank BRI Syariah ya yang terbaru 31 Maret 2020. Nah, yang saya maksud naik 2, kali lipat atau 150% tadi itu ada di sini nih ya. Jumlah labanya naik dari 30.500 tahun lalu jadi 78.290. Itu ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat itu kontribusinya berasal dari mana ini. Jadi pendapatan dari jual beli naik. Terus pendapatan bagi hasil juga naik banyak ini ya, naik cukup signifikan, naik 50%. Ini apa sih pendapatan bagi hasil? Jadi kalau misalnya teman-teman nyimpen ya, ini sebagai mudarib ya, nyimpen tabungan, deposito, terus suku, terus giro itu ada ya bagi hasilnya lah. Nah ini naik banget, naik banyak banget teman-teman ya. Nah gila sih. Ini hak bagi hasilnya nggak terlalu banyak naiknya, malah turun. Jadi hak bagi hasil milik banknya jadi besar banget 50%. Wah ini memang luar biasa. Nah tapi saya akan coba perlihatkan sama teman-teman semua sudut pandang lainnya ya. Kita akan coba bandingkan. Jadi pendekatan fundamental kali ini adalah membandingkan, relatif ya. Kita bandingkan kinerjanya dengan bank lain. Nih teman-teman. Nah saya sudah buat Excel-nya. Kali ini saya nggak pakai grafiknya, pakai RTI karena RTI peraturan copyright-nya baru ya. Jadi saya harus hati-hati sehingga saya harus buat sendiri grafiknya seperti ini kira-kira. Nah ini saya buat sendiri. Oke kita lihat dari per TTM. Di sini konsepnya kita akan bandingkan BRI Syariah dengan 4 bank besar lainnya ya, bank konvensional lainnya, BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Nah kalau teman-teman beranggapan kalau BRI Syariah itu harusnya nggak bisa dibandingkan dengan bank konvensional, ini tenang teman-teman. Karena saya juga akan bandingkan dengan bank-bank syariah lainnya. Tapi nanti setelah perbandingan bank konvensional ini. Jadi kita bahas dulu dengan bank konvensional. Kita lihat dari per TTM-nya ya, trailing 12 month-nya ya. Kenapa saya pakai TTM? Karena TTM ini menurut saya lebih relevan di saat seperti ini ya. Karena kondisi bank saat ini itu ya sedang kurang bagus lah harusnya ya. Karena drop lending dan restructuring. Jadi langsung aja per kita bisa lihat BRIS itu nggak lebih murah dibandingkan 3 saham lainnya, BBRI, BMRI, dan BBNI. Cuma lebih murah dikit dibandingkan BBCA. Itu dari segi murahnya ya, dari pernya. Kemudian kita bisa lihat dari dividennya, BRIS paling kecil. Teman-teman lihat yang merah ini aja ya. Paling kecil dibandingkan dengan yang lain. Yang lain itu ya di atas 1% lah.
Ini cuma 0,21. Kemudian kita lihat dari yang satunya lagi itu adalah ROA, Return on Asset. Jadi kita bisa lihat juga di sini BRIS paling kecil, BBCA paling tinggi, BRI, BMRI dan BBNI ya, kayak tangga gini ya. Kemudian kita bisa lanjut lihat NPM, Net Profit Margin. BRIS paling kecil ya di sini ya, 3,22. Tetap paling kecil paling tinggi tetap BBCA. Memang BBCA ini bagus banget sih. Nah, ini perbandingan kalau dengan 4 bank konvensional. Kesimpulannya BRI Syariah ini benar-benar kalah, outperform, kalah performanya jauh dibandingkan 4 bank konvensional lainnya. Itu nggak bisa didebat lagi. Dari 4 rasio keuangan aja ini udah kelihatan. Nah, kemudian kita bisa lihat dari sheet berikutnya ini, kita akan bandingkan dengan bank syariah yang sudah IPO ya. Ini yang sudah IPO ya. Jadi ada BTPS, PNBS dan BRI Syariah. Nah, itu kita akan bandingkan 3 ini. Kalau kita lihat per dari ketiga ini, yang paling murah itu justru bukan BRI Syariah, tapi BTPS 10,84. PNBS tinggi banget, mahal banget. Memang kualitasnya juga kayaknya kalah ya PNBS dibanding 2 lainnya ya. Kemudian kita ke rasio keuangan berikutnya, NPM. Kita bisa lihat NPM di sini jauh banget dibandingkan dengan BTPS. BTPS itu 32,29%. NPM TTM-nya seperti itu. Kemudian kita bisa lihat juga dari ROA, Return on Asset. Kita bisa lihat sekali lagi BRIS dikalahkan oleh BTPS 9,46%. Ya, PNBS sudah nggak masuk hitungan lah kira-kira. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalaupun dibandingkan bank konvensional, BRI Syariah masih kalah jauh ya. Nah, ini kalau di sektor perbankan syariah ini sebenarnya BRI Syariah cukup lumayan. Tapi ya masih ada yang lebih baik. Apa itu? BTPS ya. Jadi BTPS ini sekilas ya dengan rasio keuangan seperti ini masih lebih baik dibandingkan BRI Syariah seperti itu. Jadi kalau untuk fundamentalnya, kalau teman-teman ya percaya dengan bank syariah itu kedepannya bakal maju, ya mungkin BRI Syariah ini bisa di hold ya, bisa dipegang. Tapi teman-teman harus ingat, dibandingkan di saham syariah itu ada opsi lain yang lebih menarik, itu adalah BTPS. Dan kalau dibandingkan dengan bank konvensional lainnya, kalau teman-teman tertarik dengan perbankan dan nggak masalah syariah ataupun nggak syariah, syariah ataupun konvensional, ya teman-teman ambil yang lain aja seperti itu ya. Nah, kita akan lihat dari segi teknikalnya sekarang. Kita harus lihat teknikalnya di sini. Nah, teman-teman lihat ini ya. Kita bisa lihat ini sekarang posisinya sudah di tengah. Jadi kalau kita ngomong risk and rewardnya, kita bisa lihat resisten berikutnya itu ada di 500, sekarang 475. Dan support berikutnya itu ada di sekitar 450. Jadi sekarang ini di tengah-tengah. Bisa saya bilang risk and rewardnya itu adalah 1:1. Kurang menarik untuk seorang trader masuk sekarang. Itu ya kesimpulannya. Kenapa? Karena ini ya bisa jadi ya naik lanjut bisa, tapi kita harus perhitungkan risk and rewardnya antara naik dan turun lagi. Itu 1:1, itu nggak terlalu besar teman-teman. Seperti itu. Dan kira-kira ya gimana strateginya yang terbaik? Gini teman-teman ya, kita harus bisa tahu kalau di dalam trading itu ada 2 strategi, buy on weakness atau buy on breakout. Ya kalau sudah posisi kayak gini, pilihannya ya teman-teman tunggu di supportnya turun, atau ya kita mungkin bijaknya kalau teman-teman memang tertarik dengan BRI Syariah, ya tunggu jebol 500. Jebol 500 itu kemungkinan besar bisa lari sampai ke 570. Kalau 500 ini jebol ya, tapi kalau nggak bisa jebol ya kita bisa lihat ini ada gap, terus kemudian di sini juga ada gap lagi. Wah, ini bisa ya mungkin bisa turun ya. Kalaupun mau lanjut kita harus lihat pola dari BRI Syariah itu bikin base. Bikin base itu maksudnya seperti apa? Seperti gini loh ya, bikin base. Bikin base, jadi habis naik tinggi bikin base, habis naik tinggi bikin base. Ya kalau kita asumsikan dengan pola yang sama, ini kan sudah naik tinggi ya, harusnya itu bikin base. Nah ketika bikin base ya, entah itu mungkin di 450 atau di 400 ya, teman-teman mulai collect pada saat sudah mulai stabil seperti ini. Kalau dia mau naik lagi, itu kalau sudah dikumpuli agak panjang ini dia akan meledak tiba-tiba nanti gitu ya. Jadi ini asumsinya akan bergerak seperti ini nanti. Nah asumsinya ini ya. Nah kemudian breakout. Nah gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman breakout ambil di sini 500 sudah terkonfirmasi terlewati, yaitu risk and rewardnya akan cukup menarik karena bisa naik sampai ke 570. Tapi kalau lewat 500 ya cut aja. Simpelnya seperti itu. Nah itu adalah analisa BRI Syariah ya
Jadi kalau teman-teman tertarik ya tunggu koreksi dulu atau breakout agak tinggi di 500 ke atas. Karena kalau 500 ke atas dilewati itu benar-benar resisi psikologisnya akan berpengaruh banget. Orang mungkin akan banyak yang masuk juga di situ. Gitu teman-teman ya. Oke, episode kali ini itu aja. Kalau teman-teman suka video kayak gini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG saya karena saya akan mengungkapkan banyak ide-ide pemikiran saya setiap hari di IG saya. Dan jangan lupa follow traktir.id saya ya, traktir kopi di situ karena saya sudah punya banyak konten di situ ya, dan kedepannya akan saya update terus seperti itu. Oke, karena itu baru seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.